Berdoa selesai. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, nah Bapak Ibu untuk terkait dengan jadwalnya Bapak Ibu, sudah jelas tidak ada lagi penundaan karena sudah beberapa BKN sudah mengumumkan, BKD sudah mengumumkan bahwa menunggu jadwal dari BKN pusat dan pada saat ini sudah banyak daerah-daerah yang menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian tetap akan dilaksanakan dan masih menunggu jadwal yang akan diserahkan oleh BKN pusat. Nah, Bapak Ibu, kita malam hari ini manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Seperti biasa, saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa kompetensi manajerial itu ada 8 aspek, kemudian kompetensi sosial kultural itu ada 4 aspek, dan wawancara itu ada beberapa aspek yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin semalam saya dan tim membahas terkait dengan tips dan trik yang selama ini sering kami berikan di Zoom pertemuan 1, 2, dan di beberapa tahun kemarin. Jadi kami musyawarahkan bagaimana kalau kita buat tips dan triknya dalam bentuk slide ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa nantinya ketika Bapak Ibu akan ujian, bakalan ada soal HOTS, ada soal yang tidak HOTS. Tidak semua soal yang akan Bapak Ibu dapatkan itu susah. Dan tentu harus kita langitkan doa semoga mendapat soal yang mudah gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam manajerial itu tentu ada cakupan kompetensi di mana ada integritas. Silakan di screenshot atau admin tadi sudah kirim di grup. Ada kerjasama, ada komunikasi, ada orientasi, ada hasil, orientasi pada hasil ya, ada pelayanan publik, ada pengembangan diri, ada manajemen perubahan, pengambilan keputusan. Nah, Bapak Ibu, strategi menjawab ini ya. Jadi kita pikirkan posisi kita sebagai pimpinan atau bagian dari sistem organisasi. Ya memang kadang kita harus jadi bawahan, kita harus jadi pimpinan, kita harus jadi kepala bagian. Kemudian Bapak Ibu kita pilih jawaban yang aktif, bertanggung jawab, dan solutif. Utamakan kepentingan organisasi dan hasil kerja jangka panjang, kemudian jawaban yang menghindari menyalahkan atau pasif biasanya salah. Biasanya mengabaikan, membiarkan. Nah, itu kan harus dieliminasi sesuai dengan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan kemarin. Trik khususnya apa? Kalau soalnya tentang konflik, pilih koordinasi atau diskusi terbuka. Ini yang sering saya sampaikan di pertemuan Zoom. Sebetulnya tips ini Bapak Ibu, tips ini sudah secara tidak langsung sudah saya berikan di beberapa pertemuan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim Ruang Harapan karena sampai dengan malam hari ini masih saya dengan manajerial sosiokultural biasanya sudah ganti nih. Kalau sudah pertemuan 5 itu biasanya sudah dengan orang lain. Itu kalau manajerial sosiokultural itu malam kelima pertemuan kelima itu biasanya sudah tidak dengan saya lagi. Trik khusus yang kedua, Ada kalau soal terakhir, acak ada penelitian enggak? Kalau soalnya tentang hasil, pilih opsi dengan manajemen waktu dan prioritas atau berorientasi pada hasil. Kemudian kalau soalnya tentang perubahan, maka kita harus pilih jawaban yang mendukung transisi dan memberi pendampingan. Yang terakhir, kalau soal tentang laporan, maka pastikan kejujuran dan transparansi. Itu sudah sering kita di Zoom ya, meskipun tidak secara langsung dijelaskan seperti itu. Kalau sosial kultural, Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa sosial kultural ini ada kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial ya kepekaan terhadap persatuan dan empati. Di sini Bapak Ibu kita harus menunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan dan mau beradaptasi. Kita pilih jawaban yang inklusif, empatik, dan membangun harmoni. Tadi ada, tadi ada di grup yang berkembang tentang ibu lansia. Kita harus inklusif, kita harus empati, Bapak Ibu. Di mana kita dahulukan ibu hamil, ibu-ibu lansia atau Bapak Ibu lansia, kemudian disabilitas. Itu harus kita utamakan ketika ada soal-soal yang seperti di grup tadi. Trik khususnya apa, Bapak Ibu? Trik khususnya, kalau soalnya tentang keberagaman budaya,
maka kita pilih jawaban menghargai waktu, kebiasaan, dan nilai setempat. Waktu ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Misalnya, ketika ada waktu sholat, atau waktu-waktu lainnya yang harus, yang berkaitan dengan budaya agama, maka kita harus menghargai itu. Kemudian, kalau soalnya tentang rekan kerja baru, maka pilih pendekatan persuasif dan mendukung integrasi. Artinya kita harus beradaptasi juga. Kalau soalnya tentang konflik lintas suku atau budaya, maka kita pilih jawaban yang mengajak dialog dan menyusun kesepakatan bersama. Ini sudah sering, Bapak Ibu, tapi harus saya jelaskan kembali. Kalau diwawancara, Bapak Ibu, itu ada cakupan kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita berprinsip jujur dan berani bertindak dengan benar. Jawaban terbaik adalah kita menegakkan aturan, menjaga profesionalisme, dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau salah ya ditolak, gitu. Kalau ini melanggar ya ditolak. Trik khususnya apa? Jika berhadapan dengan pelanggaran, maka pilih sikap melapor dengan data dan prosedur yang benar. Jika berhadapan dengan konflik nilai, pilih sikap yang menunjukkan etika dan rasa hormat. Gitu. Jika tentang aturan atau tugas, jangan kompromi Bapak Ibu, jangan mengandai-andai seperti di pertemuan kemarin. Kita harus tegakkan sistem gitu. Jika soal menyangkut teman dekat, utamakan objektivitas dan tanggung jawab. Biasanya ini ada pada soal Anda sebagai ketua penerimaan seleksi ASNP 3K diperhadapkan dengan keponakan Anda. Nah, biasanya seperti itu, banyak soal yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, soal malam ini tidak terlalu sulit, beda dengan soal yang ada di pertemuan sebelumnya. Semoga malam ini saya berharap malam ini meskipun tidak terlalu sulit, Bapak Ibu bisa langsung menjawab dengan 30 detik, itu sudah ada jawaban di kolom komentar. Nah, kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu, kita panjatkan doa, dimudahkan. Yang pertama kita harus dimudahkan. Yang kedua apa? Yang kedua semoga soal yang nantinya muncul itu bervariasi, lebih banyak yang mudahnya daripada yang hotnya. Tapi kalaupun yang hot, insya Allah soal yang sudah pernah Bapak Ibu dapat modelnya seperti itu. Jadi harus langitkan doa seperti itu pun harus kita tidak boleh lupa gitu. Insya Allah ya Bapak Ibu semakin dekat, bukan hanya Bapak Ibu yang deg-degan, saya juga kemarin pada saat tidak enak badan itu ketika melihat BKN sudah akan menyampaikan jadwal ke setiap instansi, saya langsung berkeringat. Aduh, kasihan teman-teman di dalam grup. Insya Allah kita tetap pantau Bapak Ibu semua, tryout insya Allah akan tetap kita tambah, apalagi untuk teman-teman penata baru sampai di tryout 7, insya Allah besok sudah ada tryout 8. Kalau untuk teman-teman guru itu sudah sampai di tryout 11, karena memang guru agak agak ribet gitu. Kalau penata soalnya sudah rampung di beberapa pertemuan. Nah, Bapak Ibu, semoga di pertemuan ke-6 masih dengan saya untuk Bang Soswan. Saya masih menunggu dari ketua tim Ruang Harapan, apakah masih dengan saya atau dengan orang lain, nanti kita sampai ketemu gitu. Kalau sudah bukan saya berarti yang penata sudah ketemu dengan Tiu, kemudian yang guru masih dengan saya, tinggal teknis guru. Oke, kita lanjut di nomor 1. Silakan tulis di kolom komentar 30 detik untuk menjawab. Mohon mic tetap stay seperti ini biar aman. Oke, Karen, kita bahas ya.
Sebagai kepala seksi, Anda diminta memimpin rapat koordinasi lintas bidang untuk mempercepat implementasi sistem digital baru. Di tengah rapat, salah satu peserta dari bidang lain menyampaikan kritik terhadap pola komunikasi tim Anda yang dianggap tertutup dan lambat memberikan informasi. Anda merasa pernyataan itu menyudutkan, apalagi di samping di hadapan pimpinan unit lain. Apa respon Anda? Nah, banyak yang jawab C, Bapak Ibu. Oh, semuanya jawab C. Alhamdulillah tidak ada jawaban yang bervariasi. Semuanya jawab C. Kita bahas dari A. Segera membantah dengan nada tinggi. Sudah saya sampaikan bahwa kita harus tetap punya etika. Kalau berkomunikasi, punya komunikasi yang baik. A ini Bapak Ibu emosional dan tidak menunjukkan komunikasi yang baik. Ini salah. Ini tentang komunikasi Bapak Ibu ya. B. Menyela dan menjelaskan bahwa tim Anda bekerja sesuai prosedur dan tidak pantas dikritik. Tidak boleh Bapak Ibu, kita harus tetap menerima kritik. D. Tidak menanggapi. Tidak menanggapi sama saja dengan mengabaikan. Jadi opsi yang paling tepat ada di C. Kenapa? Menerima masukan tersebut secara terbuka dengan mengajak peserta membahas solusi komunikasi yang lebih efektif. Ini ada di tips yang tadi Bapak Ibu. Bahwa kita harus menerima secara terbuka gitu kalau memang ada kritikan. Jadi bukan karena soal ini mudah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dapat soal ini yang bentuk HOTS yang nantinya modelnya seperti ini. Jadi diingat saja tips yang tadi yang di awal kita bahas. Bisa Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Bisa. Kita lanjut. Soal malam ini tidak sulit Bapak Ibu. Kita ingin mengasah dulu bagaimana responnya Bapak Ibu. Bahasa Inggris. Oke, kita bahas. Nah, meskipun soal ini mudah menurut saya, tetapi masih banyak jawaban yang bervariasi. Ada A, B, C, D, dijawab semua. Kita bahas. Sebagai seorang pejabat administrator, Anda melihat ada pegawai muda yang potensial tetapi kurang percaya diri. Sebagai seorang pejabat administrator, Anda melihat ada pegawai muda yang potensial tetapi kurang percaya diri. Kalau sudah berbicara tentang potensial, ada pegawai baru, ini artinya Bapak Ibu soal tentang pengembangan diri dan orang lain. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau sudah ada potensial pegawai baru yang Anda melihat ada potensi, berarti ini adalah aspek pengembangan diri dan orang lain. Nah, kita lanjut. Jadi kurang percaya diri karena latar belakang pendidikannya berbeda dengan mayoritas rekan kerja. Ia jarang mengemukakan pendapat dalam forum. Padahal ide-idenya original saat berdiskusi informal. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? Nah,
Ingat, ini adalah pengembangan diri dan orang lain. Kalau kita, Bapak Ibu yang jawab A tadi, kalau kita menugaskan pegawai tersebut mengerjakan pekerjaan teknis rutin agar lebih terbiasa dulu, ini Bapak Ibu, kita menghambat pengembangan potensial yang ada di soal ini. Jadi A, salah. B, memberi tugas tambahan. Sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, ini bukan terkait dengan mengurangi dan menambah tugas. Memberi tugas tambahan yang lebih menantang untuk mendorong kemampuan dan kepercayaan dirinya. Apakah ini benar? Yang jawab B, kita simpan. Jangan terkecoh dulu. Kita simpan ya. Karena di sini dia punya potensial yang Bapak Ibu sebagai pimpinan, Bapak Ibu lihat bahwa dia sebagai potensial. Di sini juga ada percaya diri, dia kurang percaya diri, dan di sini ada kepercayaan dirinya untuk mendorong gitu. Jadi ini kita simpan. Opsi C, menyarankan agar ia mengamati dulu dan belajar dari senior sebelumnya. Apakah ini tepat? Ini tidak, Bapak Ibu. Ini cenderung menunda potensi yang nantinya bisa dikembangkan. Ingat, ini adalah pengembangan diri dan orang lain. Jadi ini salah. D, mengangkatnya sebagai ketua tim, melihat apakah ia bisa berkembang secara alami. Kalau ini Bapak Ibu terlalu cepat jika kita belum diberi dukungan yang tepat kepada si pegawai muda ini. Ini terlalu cepat, Bapak Ibu. Terlalu cepat, jangan. Nah, jadi opsi yang paling tepat itu ada di B, di mana kita beri tugas tambahan. Jangan terkecoh dengan tugas tambahan di sini ya. Kita beri tugas tambahan yang lebih menantang karena tugas tambahan itu untuk mendorong kemampuan dan kepercayaan dirinya. Kata kuncinya ada di situ. Di sini bahwa pegawai muda ini kurang percaya diri. Jadi opsi yang paling tepat ada di B. Memberi tugas tambahan itu dilihat kelanjutan redaksi kalimatnya Bapak Ibu ya. Kalau dia memberikan tugas tambahan kemudian hanya untuk menguji coba, itu kan salah Bapak Ibu. Tapi ini kan selaras dengan soal ya, memberikan tugas tambahan yang lebih menantang untuk mendorong kemampuan kepercayaan dirinya karena di dalam konteks soal di mana dia kurang percaya diri. Gitu. Sekali lagi konteks soal jangan pernah lupa gitu. Bisa? Semoga bisa Bapak Ibu ya. Sudah pertemuan kelima, tinggal 3 pertemuan lagi. Tapi insya Allah akan saya tambah. Insya Allah meskipun tidak ditambah oleh admin, saya akan menambah. Tidak ditambah oleh tim Ruang Harapan, saya akan menambah secara pribadi insya Allah kalau saya sehat. Tergantung selain dengan kepercayaan diri dengan apa lagi? Tergantung konteks soalnya Bapak Ibu. Gitu. Jawabannya B. Jawabannya B. Karena selaras dengan apa yang menjadi kendala. Oke, kita lanjut. Soalnya mudah, malam ini soal-soal mudah. Amin. Masih soal manajerial Bapak Ibu. Oke, 30 detik kita bahas. Nah, ini jawabannya sudah satu, sudah C semua. Kita bahas dari A dulu.
Pemerintah tempat Anda bekerja baru saja mengeluarkan kebijakan digitalisasi semua layanan publik dalam waktu 3 bulan. Anda memimpin unit yang selama ini sangat terbiasa dengan proses manual. Apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kita tidak boleh fokus ke manual saja. Dari klasik kita harus ke modern. Beberapa staf senior menolak perubahan karena merasa tidak nyaman dengan teknologi. Apa langkah Anda? Menegaskan bahwa perubahan adalah kewajiban dan akan menindak yang tidak mengikuti. Jadi ini termasuk pendekatan yang terlalu otoriter, menimbulkan apa? Menimbulkan masalah lagi dengan senior. Salah. B. Kita usulkan kepada atasan untuk menunda implementasi, menunda